Selamat datang di Cardano Ambassador Talks bersama dengan saya, Fani Wijaya, Cardano Ambassador Indonesia. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Project Lead dari Asia Tenggara. Pada hari ini kita akan kedatangan Kak Randi dari Cardano Civic Committee by Intersect. Halo Kak Randi. Halo, selamat datang ya di podcastnya Cardano Ambassador Talks. Pada hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Randi tentang Civic Committee. Oke, sesuai dengan roles-nya Kak Randi ya. Oke, boleh diceritain dulu sedikit bagaimana struktur dan mekanisme kerja dari Civic Committee dalam ekosistem Cardano? Struktur ya. Saya di sini kan representasi dari Cardano Civic ya, Civic Committee kewarganegaraan ya judulnya. Di sana tuh dia punya strukturnya sebetulnya diantaranya ada board, terus ada sisanya ya komite-komite lainnya ya dari beberapa negara yang terpilih. Total tuh ada 6 orang dan di situ kita akan coba ambil aspirasi ya. Sistemnya gimana? Biasanya kita interview sih satu-satu. Terus kita pancing dengan sebuah topik ya, antara kita dapat topik itu dari community atau mungkin yang menjadi main concern pada saat itu ya. Misalkan kita punya 2 working group sekarang. Yang pertama adalah Cardano Governance Health Working Group. Satu lagi Cardano Governance Education Working Group. Jadi ada 2 working group ya Kak? Saat ini. Ya, tapi sepertinya akan bertambah. Ada satu lagi. Entah itu akan under Civic Committee atau dioper ke komite lainnya. Oke. Sebenarnya kalau di Civic Committee sendiri, Kak Randi, itu keputusan atau apa yang dibuat di dalam sebuah komite itu dibuatnya seperti apa? Jadi setiap kita punya meeting mingguan itu, dia ada yang namanya ya, voting mechanism. Kita cari kesepakatan ya, kan ini ekosistem yang sangat decentralized, inklusif, dan juga transparan ya. Sebetulnya semua komunitas Cardano diharapkan bisa selalu up to date dengan meetingnya ya. Kan memang ada banyak ya komitenya, tapi di situ juga ada meeting recordnya di setiap selesai meetup mingguan, itu pasti ada laporannya. Jadi semuanya sebetulnya terbuka kayak gitu. Oke. Kalau secara spesifik, sebenarnya kan ini ada beberapa ya komite di Intersect tuh, ada Civic Committee, ada budget, terus ada open source, ada steering committee. Nah, kalau secara bedanya tuh Civic Committee itu bahasnya spesifik. Nah, bahasnya dia sebetulnya mengenai, karena ini tahapan awal ya, setelah kemarin kita GovTool-nya memang nggak banyak yang lolos, ya ada 1 ya, tapi ya untuk Civic Committee ini kita lebih mencari framework dasar dulu sih, kerangka kerja, di mana nantinya ini juga punya milestone yang masing-masing ya. Jadi dari beberapa working group ini nantinya punya milestone. Nah, milestone ini isinya lebih apa ya? Dibilang penulisannya lebih ilmiah, lebih fundamental ya, foundational gitu kan. Otomatis bukan items yang kita biasa jadikan deliverable pada saat di Project Catalyst. Ini memang biasanya juga kita cari ya expert view dari developer ya. Untuk Cardano Governance Education juga kita udah coba undang beberapa stakeholder ya yang punya common interest. Contohnya Mr. Sebastian Pabon dari Anamio, terus ada juga Rea Yoji ya, Daniel Stanko, and then pokoknya hampir semua ekosistem edukasi yang ada di Cardano kita invite. Jadi person in charge-nya untuk contribute di situ. Oke. Kalau saya lihat sih, Kak Randi itu adalah salah satu perwakilan dari Asia Tenggara, benar? Ya, memang itu visinya ya. Tapi saat ini mewakili spesifiknya mewakili Indonesia. Ya, karena sebelumnya kan sebagai delegasi untuk drafting konstitusional. Nah, waktu itu kan jadinya delegasi Indonesia. Tapi dari situ kita coba mapping bahwa karena kenyataannya negara tetangga kita ini punya interest yang mirip ya. Dan akhirnya terbentuklah beberapa hub kan. Ada hub yang di Sri Lanka, terus di Jepang, and then wadah Afrika. Sedangkan untuk Asia Tenggara ini sepertinya belum.
negara tetangga kita, Vietnam, di sana kan ada dua ya base-nya, Hanoi dan Ho Chi Minh. Terus untuk Filipina juga ada kawan kita di situ, dan mungkin Taiwan masih bisa tektokan ya kemarin, tapi so far untuk China benar-benar close ya. Nah, untuk Southeast Asia ini kita bilang selain ya keberadaan IOG yang di Singapura kan, tapi kembali lagi ya memang pemetaannya adalah Indonesia dan Vietnam ini jadi macannya ya. Kita udah lama nggak dengar ya macan Asia. Kalau misalnya sendiri ya sebagai komite dari Asia, tapi kan emang karena saya tahu beberapa tuh komitenya dari luar Asia, gitu ya. Ada dari Afrika atau dari Eropa atau dari Amerika sendiri. Sebenarnya kalau dari sini, apakah ada kayak tantangan tersendiri ya karena jadi orang Asia sendiri tuh ada tantangan atau kayak kendala nggak sih sebenarnya kalau ngobrol sama orang-orang yang di luar dari Asia? Kalau soal itu sebetulnya lebih ke arah ya native language. Sebisa-bisanya kita berdialog dengan mereka, tapi kan kata dasar dengan dia punya feminim dalam suku katanya atau mungkin strong J-nya kan itu kan beda lagi ya. Istilahnya mereka punya makna yang lebih spesifik lah kalau mereka ngomong tuh kan. Baik itu orang Afrika dengan aksennya gitu ya. Tapi kan memang demikian gitu adanya, itu kenyataannya. Dan selain bahasa sepertinya karena Cardano ini kan dia dominannya ada di Jepang ya, semua orang tahu. Ya. Nah di Jepang beberapa dokumen yang dipublikasikan dari Jepang itu berbahasa Jepang, dan ini jadi suatu tantangan juga ya buat seluruh dunia sih, bukan cuma Indonesia. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, untuk orang Indonesia sendiri partisipasi tata kelola ini memang belum umum, masih ya. Otomatis mereka lihat bahwa yang penting adalah yang kan price action, capital gain, that's it, udah gitu kan. Kalau kita berbicara mengenai money ya memang seperti itu. Tapi balik lagi yang kita kerjakan sekarang kan kayak tadi kan mulai dari framework, terus ada lagi mengenai proposal, mana yang lebih core, mana yang lebih bisa diterima langsung oleh user gitu kan. Itu kan sebuah long proses gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa benar-benar mengetahui gitu di mana terlepas ada pump and dump ya, itu belakangan gitu. Proses ini adalah proses yang dijaga supaya benar decentralized, transparan, dan inklusif gitu. Nah, otomatis apa yang kita kerjakan sekarang tuh, baik itu di komite atau dengan beberapa roles lainnya, itu kita benar earningnya by reward gitu kan ya. Kita dapat reward apabila kita memang punya nilai yang bagus gitu kan. Jadi semua dialog di luar reward itu yang kita dapatkan adalah benar value. Kita ekstrak value-nya, kita bisa kolaborasi dan talk about earning money-nya yang belakang. Oke, jadi di komunitas sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya mau kerja bareng sama orang Asia atau bukan Asia, karena ini ekosistem Cardano kan dibuat segimana mungkin dia jadi decentralized. Jadi totally siapapun bisa terlibat tanpa ada hierarki yang terlalu terstruktur, meskipun di situ pasti tentu ada tadi karena dia sempat mention ada leadernya, ada boardnya, terus ada wakilnya juga dan lain-lain. Tapi itu kan sebenarnya hanya untuk make sure bahwa komite ini berjalan dengan baik, terus responsibility-nya masing-masing punya tanggung jawab di setiap komitenya atau di working group-nya. Oke. Jadi kalau misalnya secara langsung ya mungkin karena ini kan komite ini baru berapa bulan ya kan? Preparationnya sih dari bulan Februari ya, kan ada election dulu, terus ada kampanye dulu ya, cari dukungan dulu, kita di voting untuk menjadi seorang komite, lalu kita mulai start jalan. Itu berarti kita mulai efektif tuh di bulan April Mei, tapi itu masih pemanasan, jadi kita coba bikin dulu yang namanya OKR. Setiap komite yang tergabung dalam sebuah komite, misalkan di CV komite itu diminta pendapatnya, kita pakai sebuah tools namanya Miro board. Di situ kita bisa interaktif di layar gitu ya. Misalkan ada OKR yang milestone 1, milestone 2, nanti OKR 1 frameworknya apa, siapa yang mau kontribut di sini, kira-kira points apa aja yang mau di deskripsikan di template yang keduanya gitu kan. Nanti
Jadinya lebih detail, jadinya lebih make sense. Ada rasional dari setiap poin yang dilemparkan oleh komite gitu. Bukan yang istilahnya top to down aja gitu kan. Kita bahwa harus ada yang sedemikian rupa. Titik itu enggak. Justru di sini kita terlibat aktif. Setelah itu jadi beruntungnya civic committee tuh paling cepat ya harusnya. Yeah. Jadi OKR-nya. Setelah OKR-nya jadi, kita bisa establish working group-nya. Yang pertama health, yang kedua ada governance education. So far ya, selama Karandi udah berarti kan mungkin hampir 6 bulan ya. Udah mau 6 bulan jadi komite. Ada nggak sih ya umpan ya, feedback dari komunitas di Asia sendiri atau dari Indonesia tentang tentang peran bareng Karandi? Ya again ya, kalau di sini tuh masih punya silo-nya masing-masing ya. Silo-nya masing-masing otomatis mereka nggak terlalu berpikir terlalu jauh untuk melihat tata kelola yang seperti apa. Cuman kita bisa lihat dari governance action yang terjadi ya, atau mungkin si rekomendasi awal, tahapan awal di platform sosial media gitu. Terus kita juga bisa lihat usaha orang untuk saling menjatuhkan gitu kan. Tapi terlepas semua perdebatan dan bahkan sampai Charles juga dia buat konsistensi dalam pernyataannya gitu ya. Pada saat menjadi seorang delegasi itu kita sudah dikasih tahu kisi-kisinya bahwa akan ada dilema atau perdebatan di fase mana aja gitu. Jadi sebetulnya semua delegasi yang masih aktif sampai saat ini seharusnya nggak kaget lagi. Karena ini yang akan kita hadapi bersama gitu. Ini masalah yang isunya tuh internasional juga kan ya. Dibilang internasional tapi sebetulnya bukan juga gitu. Karena ini kita lebih ke decentralized. Jadi sebenarnya ada sebagai ketika Karandi mengikuti peran dari sebenarnya perannya kan dimulai pada saat di akhir tahun lalu ya. Yep. Pada saat menjadi delegasi ternyata udah dulu ya review apa-apa aja yang mungkin dihadapin oleh teman-teman delegasi mau alternate maupun yang akhirnya aktif sampai jadi komite pada hari-hari ini ya. Gitu. Mungkin ini ya karena di terakhir ya terakhir sih ya. Jadi apa harapannya Karandi ya sebagai komite untuk Asia Tenggara khususnya atau mungkin lebih spesifik Indonesia tentang partisipasi orang Indonesia dengan apa sih tata kelola ini? Harapannya tentu kita ekspektasikan akan ada kolaborasi antar Cardano community di wilayah Asia Tenggara. Kita punya tools yang tepat yang bisa digunakan. Mungkin ada yang open source, ada yang juga memang itu limited kebutuhannya. Lalu Asia Tenggara ini bisa dilakukan dari hubs ya, community hubs. Dan nggak semua project Cardano saat ini memang belum perlu untuk muncul ya. Istilahnya pada saat semua orang sudah mulai mendapat roles dan mereka mau maju sampai ke tahapan itu, otomatis itu sih nggak perlu disebut ya, mereka akan bawa project masing-masing. Ditambah lagi additional kalau mereka bisa open gate dengan kolaborasi dari luar negeri bawa ke sini gitu kan. Jadi harapan selanjutnya adalah recognition dari setiap project supaya memang setiap orang tuh punya roles yang jelas gitu, punya dedikasi waktu yang valid gitu. Entah itu datanya secara on-chain atau mungkin dia secara off-chain tergabung di tata kelola. Tata kelola ini kan nggak terbatas di sebuah entitas yang namanya Intersect ya. Kita juga kan sudah ada rencana dan memang sudah diaplikasikan. Jadi saat ini kita punya bentuk yang serupa. Itu kita establish di Alumni Association di MBA ITB. Kita pakai bentukan struktur yang sama dengan sedikit modifikasi gitu ya. Menyesuaikan kan karena ini kan kebutuhannya untuk alumni gitu ya. Nah, otomatis setiap industri lainnya sebetulnya bisa memakai cara yang sama gitu secara off-chain daripada sekarang memaksakan secara on-chain dengan kapasitas si developer yang memang belum siap untuk ke arah sana atau masuk ke ekosistem blockchain tapi ya nggak disalahkan juga gitu sebenarnya. Dia fully open source gitu ya. Nggak masalah, itu sangat bagus untuk visibility project, untuk kelayakan bisnisnya, dan juga untuk trust terhadap sesama developer itu oke gitu. Tapi andai kata kita bisa membentuk sebuah tata kelola yang baik, bukan hanya itu saja yang dibutuhkan. Kita butuh yang lebih luas lagi. Ya. Nah, yang namanya price action nanti itu adalah sesuatu yang menjadi investasi yang luar biasa.
Thank you Kak Randi. Jadi aku bisa kasih ini ya, garis bawah bahwa kalau misalnya pada saat kita mau melakukan adopsi untuk Cardano di dalam ekosistem yang real, di dalam Indonesia khususnya, itu tuh nggak melulu hanya yang totally on-chain doang, tapi secara off-chain juga kita bisa adopsi apa yang sudah ada di Cardano. Mungkin salah satunya yang udah sekarang dilakukan dengan teman-teman alumni, yaitu menjadi mengadopsi bentukan komite yang ada di Intersect untuk Itu ya salah satu contoh sih salah satu sebetulnya. contohnya ya. Jadi maksudnya di sini mungkin teman-teman tuh banyak orang ya sekarang ini, jadi mungkin mikirnya kalau misalnya udah pasti blockchain tuh akan diadopsi secara on-chain, padahal kan sebenarnya nggak selalu ya. Pada saatnya akan on-chain. Ya, on-chain Tapi pada waktunya ya. ya, tapi memang kan butuh yang namanya adaptasi ya. Sebelum adopsi itu kan. Adaptasi dulu, seperti apa keadaan off-chain-nya. Sekarang semuanya on-chain, tiba-tiba Intersect ini datang dengan tata kelola yang ada diskusi secara off-chain-nya, mereka langsung ada yang nggak siap gitu kan. Banyak yang nggak siap sih. Walaupun hasil akhir dari diskusi off-chain ini semuanya adalah on-chain kan, balik lagi. Jadi sebelum pada fase semua orang akan mengadopsi secara on-chain, maka perlu namanya ada adaptasi ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di Indonesia tuh lebih familiar dengan kata Web 2.0 ya. Yeah. Jadi dia dari Web 2 menuju Web 3 tapi masih on the middle ya. Jadi mereka tuh ada di tengah, posisinya Web 2 banget enggak, Web 3 banget juga belum gitu ya, karena belum siap ya. Kalau menurutku sih itu sebetulnya push pull market aja ya, gimana orang yang ngomongnya gitu. Nah kalau misalnya disebut 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kan, memang kan kalau di Indonesia secara spesifik mereka lebih suka numbering ya. Jadi kayak kasih nomor dari tahap 1 ke tahap keduanya gitu ya. Itu kalau mungkin point of view-nya lebih kayak gitu. Bukan kita nggak bicara tentang market, tapi ketika ada adaptasi itu dia dimulai dengan Web 2 menuju Web 3 gitu ya. Mungkin ada beberapa orang juga yang nggak sepakat dengan penamaan ini, tapi ya itu mungkin lebih mudah untuk diterima sih sebenarnya. Oke, thank you Kak Randi buat waktunya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi tentang project yang Kak Randi sedang jalani di sini. Mungkin di project Katalis atau mungkin ada project-project lain yang mungkin udah mulai jalan ya. Oke, buat teman-teman, thank you buat waktunya. Terima kasih sudah menyimak Cardano Ambassador Talks. Sampai jumpa di episode selanjutnya.